Oke, kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Victoria, menceritakan tentang seorang janda bernama Tante Victoria yang demi menuntaskan hasratnya, dia pun rela berbagi kenikmatan dengan pria-pria yang baru dikenalinya lewat media sosial. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film pun dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Victoria yang merupakan seorang working mom sedang berdebat dengan seorang pria yang merupakan babysitter dari anaknya. Nah, si pria tersebut ternyata udah gak tahan bekerja dengan Victoria karena selama seminggu dia tuh kerja secara full time dan Victoria cuman Sabtu Minggu doang ada di rumahnya. Diketahui Victoria ini bekerja sebagai lawyer dan hubungannya dengan sang suami pun sebenarnya udah putus, tapi kadang masih suka kontakan cuy. Sore harinya Victoria pun bersiap untuk menghadiri sebuah kondangan dan menitipkan buah hatinya kepada seorang temannya yang bernama Sophie. Singkat cerita, Victoria pun tiba di kondangan tempat temannya menikah. Lalu ada seorang teman mereka yang bernama Vincent dan kekasihnya yang lagi nyanyiin lagu Warkop DKI. Susana, Susana. Lalu begitu malam hari tiba, Vincent curhat ke Victoria bahwa dia udah ngerasa gak sejalan dengan kekasihnya. Padahal beberapa waktu yang lalu Vincent masih nyanyi-nyanyi bareng sama sang kekasih. Gak lama kemudian datanglah Sam yang dulu merupakan kliennya Victoria. Vincent pun pamit undur diri karena kedatangan Sam ternyata mengganggu obrolan mereka. Nah, si Sam ini ternyata baru lulus kuliah dan dia lagi mau nyari pengalaman buat magang di kantornya Victoria. Selain itu kalau dilihat-lihat sih, kayaknya si Sam ini naksir gitu cuy sama Victoria. Singkat cerita, keesokan harinya Victoria mendatangi Vincent yang ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan kekerasan yang ditujukan pada kekasihnya sendiri. Pas keadaan si Vincent ini lagi abis minum-minum gitu cuy. Namun Vincent mengatakan bahwa dia gak ngerasa udah ngelakuin itu dan meminta Victoria untuk menjadi pengacaranya. Namun meski diberi tawaran yang cukup menarik, sayangnya Victoria gak mau menjadi pengacara Vincent karena dia pun ngerasa kalau kedua-duanya ini adalah teman dekatnya. Dia gak mau persahabatannya rusak cuman gara-gara Victoria memihak kepada satu orang. Beberapa saat kemudian Victoria mengunjungi rumah seorang peramal. Dan si ibu peramal ini mengatakan bahwa Victoria akan selalu ketergantungan dengan obat-obatan narkobro dan gak bisa untuk menahan hasratnya untuk terus melaksanakan perpusrengan duniawi. Lalu keesokan harinya, Sam yang kemarin bertemu di pesta mendatanginya untuk kembali meminta pekerjaan karena sekarang ini dia udah ngerasa sangat putus asa cuy. Dan setelah berpikir cukup panjang, akhirnya Victoria pun mengatakan bahwa ia hanya bisa memberikan Sam pekerjaan sebagai babysitter dari anaknya. Dan ternyata Sam pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Di sini tanpa diduga Victoria ternyata sering mengundang pria-pria hidung pelangi untuk menuntaskan kebutuhan yang gak bisa didapatkan dari mantan suaminya. Dan tentunya Victoria pun mendapatkan pundi-pundi penghasilan tambahan karena pria-pria yang mendatanginya akan membayarnya. Lalu pada esoknya setelah Vincent memohon, Victoria pun akhirnya mau membantu Vincent dan dia pun membawanya kepada seorang pengacara kenalan Victoria yang memang terbukti bisa diandalkan. Setelahnya Vincent pun diberi beberapa pertanyaan mengenai kronologis yang sebenarnya terjadi. Lalu pada malam harinya Victoria kembali kedatangan tamu pria yang lagi-lagi butuh kehangatan dari Victoria. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat mantan suami Victoria yang tengah melakukan pertemuan dengan beberapa pembaca setia dari blog yang dibuatnya, yang mana dia ini sebenarnya menceritakan kisah hidup Victoria
yang suka terima callingan dari pria-pria yang butuh goyangannya. Si mantan ini juga bercerita kalau dia itu pernah melaksanakan perpusrengan duniawi dengan seorang hakim untuk memuluskan perkara yang dihadapinya. Victoria yang ternyata juga ada di kafe yang sama dengan si mantan suami lantas segera menariknya dan memarahinya. Karena tentu aja akibat dari cerita yang dibuatnya itu akan menghancurkan reputasi dan karir Victoria, serta anak mereka pun nantinya juga akan menerima imbasnya. Apalagi si David ini sama sekali nggak menyamarkan nama mereka. Namun di sini si David itu malah membela diri dan hanya memperdulikan karirnya sendiri, karena menurutnya cerita yang akan laku di blognya adalah cerita yang real dan benar-benar dialami oleh sang penulis. Dan karena hal ini, Victoria pun bertekad untuk menuntut mantan suaminya karena pencemaran nama baik. Namun ternyata David sama sekali nggak takut dengan desakan dari Victoria. Di sini sebelum melayangkan tuntutan kepada mantan suaminya itu, tak lupa Victoria pun kembali mengundang pria yang kali ini masih berondong untuk melaksanakan perpusrengan duniawi dengan dirinya. Lalu beberapa hari setelahnya, Victoria mendapatkan surat panggilan dari pengadilan mengenai skandal dirinya dengan seorang oknum hakim yang ternyata dilaporkan oleh mantan suaminya, karena kemarin ini si David gak terima kalau Victoria lebih dulu melayangkan tuntutan pencemaran nama baik pada dirinya. Dan pada keesokan harinya, sebagai warga yang baik, Victoria pun mendatangi persidangan atas skandal dirinya sendiri. Dan gak lama kemudian hakim memutuskan untuk men-skor Victoria selama 6 bulan lamanya karena dianggap telah mempermalukan instansi hukum di negara itu. Buntut dari permasalahan ini pun membuat kesehatan Victoria semakin menurun. Namun untungnya Sam bersedia merawat Victoria sampai keadaannya benar-benar sembuh total cuy. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Victoria pun akhirnya diizinkan untuk pulang. Dia pun sekarang hanya menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya sambil terus melakukan pengobatan tradisional. Suatu malam Victoria menghubungi Sam dan memintanya untuk datang ke apartemennya. Lalu ketika Sam tiba di sana, mereka pun berbincang-bincang tentang kesibukan masing-masing. Dan setelah mengobrol cukup lama, mereka pun akhirnya melaksanakan perpusrengan duniawi dengan begitu mantap. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Malam itu Victoria mendapatkan telepon dari mantan suaminya yang mengatakan berkat cerita tentang dirinya, blognya pun menjadi sangat ramai dikunjungi pembaca baru. Dan sampai-sampai blog itu pun mendapatkan sebuah penghargaan. Namun hal itu justru membuat Victoria semakin malu karena aibnya kini semakin tersebar luas. Dan ternyata ya cuy, si David ini sama sekali gak menyamarkan nama asli dari si Victoria itu sendiri. Keesokan harinya Victoria pun kedatangan Vincent di apartemennya. Dia pun menerima tawaran Vincent untuk mengambil alih kuasa hukumnya. Dan gak pakai banyak cincong, Victoria pun langsung menganalisa kasus tersebut. Hingga akhirnya sidang pertama pun dimulai. Victoria ini benar-benar sangat yakin bahwa Vincent ini gak bersalah. Sampai-sampai anjingnya si Vincent pun dihadirkan untuk menjadi saksi dalam perkara itu sebagai reka ulang. Di waktu yang sama Victoria juga mendatangi persidangan atas kasusnya bersama dengan si David yang telah merusak reputasinya sebagai seorang pengacara. Setelah sidang selesai, Sam dan Victoria kembali bertemu. Dan di sini Sam pun mengatakan bahwa ia mencintai Victoria sepenuh hatinya. Bahkan ketika dalam keadaan sakit ia tetap menyukainya. Dan bangkainya si Sam ini juga bilang meskipun Victoria hampir tiap malam bareng pria lain, si Sam ini tetap menyukai Victoria sepenuh hati. Sebenarnya dengan segala perhatian yang Sam berikan, Sam berharap Victoria dapat menerima keberadaannya dan berhenti bersama dengan pria lain. Namun nyatanya keberadaan Sam terkesan biasa-biasa aja di mata Victoria. Sam yang udah benar-benar capek sama Victoria pun akhirnya pamit dari kehidupan Victoria. Meski sudah memohon untuk tetap tinggal, di sana Sam rupanya nggak lagi peduli dengan hal itu. Malam itu Victoria pun benar-benar galau dan gak berhenti minum obatnya sampai-sampai dia pun harus dilarikan ke rumah sakit.
Singkatnya, persidangan kedua Vincent pun segera dimulai. Namun karena keadaannya yang sangat kurang sehat, membuat Victoria izin untuk gak datang sidang. Keadaan Victoria yang semakin lemas pun membuat Sam akhirnya datang untuk memberinya semangat guna memulihkan reputasinya sebagai pengacara. Dan dengan kedatangan Sam membuat Victoria kembali bersemangat dan akhirnya ia pun mendatangi persidangan Vincent. Victoria memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya dengan sangat masuk akal dan akhirnya dia pun memenangkan kasus tersebut. Ketika di perjalanan pulang, Victoria pun merasa sangat kesepian dan dia membutuhkan kehadiran Sam saat itu. Ia pun akhirnya menghubungi Sam, namun Sam gak menjawab panggilan tersebut cuy. Victoria pun benar-benar ngerasa bersalah dan dia hanya berjalan tanpa arah. Hingga akhirnya setelah beberapa saat, Sam pun melintas di depannya. Victoria pun segera meminta maaf atas sikapnya yang kurang peka kepada si Sam dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu mengurusi anak-anaknya. Victoria lalu mengatakan keinginannya untuk tinggal bersama dengan Sam dan bilang kalau dia mencintai Sam. Dan film pun ditutup dengan kebersamaan Sam dan juga si Victoria.